إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, waktu luang, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu daripada kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita selaku hambanya, yakni melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Marilah kita menjadi pribadi yang syukur, yang menggunakan fasilitas nikmat yang telah Allah berikan sebagai wasilah menambah ketaatan kita kepada Allah. Janganlah kita menjadi hamba-hambanya yang kufur nikmat. Mereka adalah yang menggunakan fasilitas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sebagai wasilah berbuat durhaka kepadanya. Wal'iyadzubillah. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Tak lupa khatib mengingatkan satu wasiat untuk khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, wasiat yang telah Allah wasiatkan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah, tidak ada yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal yang kalian bawa menghadap Allah adalah ketakwaan kepadanya. Takwa dalam arti kita melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya yang Allah wajibkan, dan memaksimalkan yang sunnah. Takwa dalam arti meninggalkan larangan-larangannya, khususnya yang Allah haramkan, dan juga kita menghindar dari yang makruh. Dan takwa adalah kita tidak berlebih-lebihan bahkan dalam perkara yang mubah sekalipun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya di antara sunnah yang sudah masyhur di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahf. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan terangi dia dengan cahaya yang ada di antara dua Jumu'ah. Di dalam surat Al-Kahfi terdapat banyak kisah yang bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup. Ada kisah Ashabul Kahf, kisah pemilik kebun, kisah Dzulqarnain, kisah Nabi Musa dan Khidir, juga kisah-kisah yang lainnya. Tentu maksud kisah disebutkan dalam Al-Quran bukan sekedar dongeng belaka, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Dalam suratul A'raf ayat 176 Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka bisa mengambil pelajarannya. Di antara kisah di dalam surat Al-Kahfi adalah kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana saat itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Singkatnya, Nabi Khidir melakukan hal-hal di luar nalar dan di luar standar kebaikan yang difahami oleh Nabi Musa, seperti melubangi kapal yang telah memberikan tumpangan,
membunuh anak kecil yang tidak dikenal mereka, dan bersusah payah membetulkan rumah yang hampir rubuh, padahal daerah itu amat pelit hanya untuk sekedar menjamu mereka sebagai tamu. Awalnya Nabi Musa geram, namun setelah semua alasan disebutkan oleh Nabi Khidir bahwa kapal dilubangi agar tidak menjadi incaran perampok yang suka merampas kapal yang masih bagus, anak kecil dibunuh karena Allah wahyukan kepada Nabi Khidir bahwa anak itu ketika dewasa nanti akan menjadi sebab kafirnya kedua orang tuanya, dan rumah yang dibangun itu karena di dalamnya ada harta anak yatim yang ingin Allah jaga sebab ayahnya adalah orang yang soleh. Maka Nabi Musa pun menerima penjelasan Nabi Khidir. Dari kisah itu ulama menyampaikan satu kaidah penting, bahwa madarat atau bahaya itu bertingkat, dan terkadang kita dihadapkan pada situasi harus memilih melakukan salah satu dari dua madarat. Maka pilihlah madarat yang ringan guna menghindar dari madarat yang lebih besar, seperti memilih memakan bangkai yang haram atau yang semisal dengannya pada kondisi jika kita tidak makan maka kita akan binasa. Begitu juga maslahat, kebaikan itu juga bertingkat. Kita dituntut untuk memilih maslahat terbesar jika dihadapkan di antara dua kebaikan, seperti contoh memilih melaksanakan sholat fardu zuhur misalnya ketika jamaah sudah ditegakkan, daripada memaksa melaksanakan sholat sunnah sebelumnya terlebih dahulu. Maka berkata Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas, laisal aqilu alladhi ya'lamul khaira minasyarr, bukanlah orang itu disebut berakal karena sekedar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi orang yang berakal, kata beliau, adalah alladzi ya'lamu khairal khairaini wa syarras syarrain, yang mengetahui mana yang terbaik di antara yang baik-baik, mana yang terburuk di antara buruk-buruk. Tentu kaidah ini menjalar dalam setiap sendi kehidupan kita, termasuk menentukan pilihan dalam menentukan kepada siapa tanggung jawab atau amanah kepemimpinan diserahkan. Baik amanah itu dalam skala kecil apalagi skala besar, hendaknya kita memilih yang paling layak memikul amanah tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dalam memilih pemimpin atau penanggung jawab suatu amanah apapun itu bentuknya, hendaknya seorang muslim mempertimbangkan dua sifat yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ketika itu anak dari Nabi Syuaib mengatakan kepada ayahanda, ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, berikanlah upah kepada Nabi Musa karena telah menolong kami. Sesungguhnya yang terbaik, orang yang terbaik yang engkau beri upah adalah orang yang memiliki kompetensi dan juga dia adalah orang yang amanah. Maka ayat ini menyebutkan dua sifat. Yang pertama adalah amanah atau yang biasa disebut juga dengan kredibel. Kredibel adalah pribadi yang bisa dipercaya. Dia bukan seorang munafik yang tidak bisa dipercayai ucapannya. Maka saat Nabi Yusuf menawarkan diri untuk menjadi penanggung jawab pangan di Mesir yang akan mengalami kemarau panjang, beliau menyebut dirinya, menawarkan dirinya dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Yusuf kepada Raja Mesir saat itu, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga atau orang yang amanah lagi memiliki pengetahuan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Nabi Yusuf tidak berkata aku adalah pribadi yang rupawan lagi mulia, fisikku begini dan begitu, tetapi beliau jelaskan dirinya adalah orang yang punya pengetahuan dan orang yang punya integritas untuk bisa dipercaya. Ia tidak menyebutkan nasabnya yang mulia, bernasab kepada para nabi-nabi, dan juga tidak menyebutkan wajahku ganteng sebagai tolak ukur pemilihan. Kemudian sifat yang kedua yang disebut dalam surat Al-Qasas tadi, orang itu adalah orang yang memang punya kompetensi, dia memang bisa memikul amanah tersebut. Memilih harus didasarkan kompetensinya dalam memikul suatu amanah. Tidak boleh tanggung jawab diserahkan kepada mereka yang tidak punya kompetensi, tidak punya kecakapan mengemban suatu amanah sama sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menolak permintaan Abu Dzar radhiyallahu an saat ia meminta untuk diberi amanah. Maka Nabi menepuk pundaknya,
Kemudian beliau bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau adalah pribadi yang lemah." Lemah maksudnya di sini dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Sedangkan amanah kepemimpinan, kata Nabi, akan membawa kepada kesengsaraan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali amanah itu diambil dengan penuh tanggung jawab. Hadis riwayat Imam Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa. Marilah kita pegang Islam, tali Islam ini dengan seerat-eratnya. Wa'lamu anna taqwa khairu zad. Ketahuilah bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah. Wa ni'mal muddakharul yaumil ma'ad. Dan sebaik-baik simpanan yang kita harapkan balasannya nanti pada kehidupan akhirat kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Memilih seorang pemimpin tidak boleh didasari pada suap menyuap atau yang serupa dengannya. Memilih harus benar-benar didasarkan pada dua pertimbangan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yakni dia amanah dan dia memang pantas memikul amanah tersebut. Karena hal itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, dunia akhirat, sebab itu menyangkut hajat dan kepentingan masyarakat secara luas. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Idza dhuyyi'atil amanah," kalau amanah mulai disia-siakan, "fantadhiris sa'ah," maka tunggu saja datangnya hari kiamat. Para sahabat bertanya, "Wa ma idha'atuha?" Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau suatu urusan, jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja datangnya hari kiamat. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, sebagian menyatakan hadis ini mauquf kepada Umar bin Al-Khattab. Nabi SAW bersabda, "Man qallada rajulan amalan ala isabah." Siapa yang memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, wa huwa yajidu fi tilkal isabati arda minhu, yang mana di kelompok itu sebenarnya mereka tahu ada orang yang lebih diridhai Allah daripada orang yang lain, daripada orang yang telah dipilih. Faqad khanallah, maka orang itu telah berkhianat kepada Allah. Wa khana rasulahu, dia telah berkhianat kepada rasulnya. Wa khanal mu'minin, dan dia telah berkhianat kepada orang-orang beriman. Semoga Allah takdirkan untuk kita semua seorang pemimpin yang memiliki kasih sayang kepada rakyatnya, yang takut kepada Allah, yang menjunjung tinggi syariatnya. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Rabbi ja'alna muqimina shalah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, jadikan keturunan kami orang yang juga senantiasa menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, jadikanlah pemimpin bagi kami orang yang terbaik di antara kami. Wala tuwalli alaina syirarana, dan jangan engkau berikan pimpinan itu kepada orang yang paling buruk di tengah-tengah kami. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.